Sebelum kita membahas kitab Septuaginta dan Masoret, ada baiknya kita mengenal dasar kitab orang Yahudi dahulu, yaitu Tanakh. Karena keduanya kitab suci ini berasal dari Tanakh. Tanakh berasal dari bangsa Israel kuno yang menyusun kitab suci mereka yang terdiri dari 3 bagian, Taurat atau ajaran, Nevi'im atau nabi, dan Ketuvim atau tulisan. Tanakh adalah teks suci dasar Yudaisme yang mencerminkan perkembangan monoteisme di antara bangsa Israel kuno yang mencakup berbagai jenis tulisan, dari hukum hingga puisi. Kitab Tanakh adalah kumpulan dari banyak kitab yang ditulis selama berabad-abad oleh para nabi, penulis, dan tokoh sejarah. Menurut tradisi Yahudi, Majelis Agung menyusun dan mengkodifikasi Tanakh sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Para ahli modern berpendapat bahwa proses kanonisasi kitab Tanakh antara tahun 2000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Kitab Taurat atau ajaran bagian pertama dari kitab Tanakh yang terdiri dari 5 kitab yang juga dikenal sebagai hukum Musa atau Pentatukh, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Nevi'im adalah bagian kedua dari Tanakh yang berisi kitab para nabi. Nevi'im dibagi menjadi 2 kelompok, yakni nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi akhir. Nabi-nabi terdahulu berisi kitab-kitab naratif sejarah seperti Yosua, Hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja. Nabi-nabi terakhir berisi nubuat dari nabi-nabi klasik seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil. Kitab Ketuvim atau tulisan, tulisan yang merupakan kitab ketiga dari Tanakh, berisi berbagai genre seperti puisi, hikmat, dan sejarah termasuk kitab Mazmur, kitab Amsal, Ratapan, dan Kidung Agung. Tanakh adalah teks dasar Yudaisme yang berisi kisah penciptaan dunia hingga dekrit Kores yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Kitab ini membentuk identitas Yahudi, berfungsi sebagai pedoman hukum, teks sejarah, dan doa. Hubungan kitab Tanakh dan Septuaginta adalah terjemahan dari Tanakh ke dalam bahasa Yunani, yang dibuat oleh 70 atau 72 para ahli Taurat Yahudi di Alexandria, sekitar abad ketiga hingga 1 sebelum Masehi. Bahasa Yunani adalah bahasa pergaulan umum di Mesir dan Mediterania Timur pada masa itu. Oleh karena itu, dibutuhkan terjemahan oleh komunitas diaspora Yahudi pada saat itu, di mana Raja Ptolemeus II menugaskan untuk menerjemahkan kitab suci Ibrani atau Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta tidak hanya berisi kitab Tanakh, tetapi menambahkan kitab-kitab tambahan yang dikenal dengan Deuterokanonika. Kitab-kitab itu mencakup Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Sirah, Baruk 1 dan 2, Makabe 1 dan 2, serta tambahan pada kitab Ester dan Daniel. Kitab Deuterokanonika tidak seluruhnya asli berbahasa Ibrani, karena pada masa itu ditulis ketika bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Kitab-kitab Deuterokanonika yang berasal dari bahasa Ibrani atau Aram diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani seperti Baruch, Makabe 1, Sirah, bagian-bagian kitab Daniel dan Ester. Sementara sebagian kitab Deuterokanonika lainnya aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, seperti 2 Makabe dan Kebijaksanaan. Mengapa orang Yahudi menolak kitab Deuterokanonika yang ada pada kitab Septuaginta? Karena kitab Deuterokanonika tidak ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram, melainkan dalam bahasa Yunani. Bagi orang Yahudi, naskah asli Ibrani sangat penting. Kitab Deuterokanonika juga tidak memiliki otoritas yang selaras dengan kaum Farisi. Dan juga kitab Deuterokanonika memuat nubuatan yang secara eksplisit merujuk kepada Kristus,
yang tidak diterima oleh sekte Yahudi pada saat itu. Konsili Yamnia adalah pertemuan para rabi Yahudi pada akhir abad ke-1, antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Setelah bait suci di Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Tujuan utamanya adalah membangun kembali identitas Yahudi setelah kehancuran bait suci, terutama meresmikan kanon kitab suci Ibrani yakni Tanah. Pertemuan ini diyakini sebagai respon terhadap penyebaran agama Kristen, dan juga adanya perbedaan pandangan tentang penggunaan Septuaginta yang dipandang sebagai salah satu alasan mereka tidak lagi menggunakannya, karena dianggap dipakai oleh para pengikut Kristus. Secara khusus kelompok ini menambahkan doa kutukan terhadap bidat yang merujuk pada orang Kristen. Kitab Masoret adalah versi standar kitab Tanah. Alkitab Ibrani ini diselesaikan oleh para ahli Yahudi yang disebut Masoret antara abad ke-7 hingga 10 Masehi. Kitab ini menjadi teks otoratif Alkitab Ibrani dengan menambahkan sistem titik vokal dan tanda aksen pada konsonan serta catatan-catatan pinggir atau masorah untuk menjaga keakuratan dan pelestarian pengucapan dan makna teks kuno. Hubungan antara Tanah dan Masoret adalah bahwa Masoret adalah teks yang menyalin dan melengkapi Tanah dengan tanda baca dan penjelasan untuk melestarikan pengucapan dan makna yang akurat. Teks Masoret adalah versi standar Tanah yang diakui Yudaisme Rabbinik, yang menjadi dasar bagi sebagian besar terjemahan Alkitab Ibrani modern. Hubungan antara Masoret dan Septuaginta adalah hubungan antara dua teks yang berbeda dari kitab Perjanjian Lama Yahudi, yakni Tanah. Masoret adalah teks Ibrani standar sedangkan Septuaginta adalah terjemahan Yunani kuno. Namun Septuaginta dan Masoret saling melengkapi. Para ahli membandingkan keduanya untuk menguatkan kredibilitas dan memahami evolusi dari teks kitab suci. Penulis Perjanjian Baru atau para rasul mengutip Septuaginta bukan teks Tanah, sebab pada sebagian besar kutipannya diambil dari teks Septuaginta. Hal ini terlihat dari sekitar 340 kutipan yang berasal dari teks Septuaginta dibandingkan hanya 33 yang mengutip dari teks Tanah. Septuaginta adalah terjemahan yang populer di kalangan Yahudi berbahasa Yunani. Ini memungkinkan penulis Perjanjian Baru, seperti Paulus, untuk menyampaikan pesan mereka kepada audiens yang lebih luas di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi menggunakan Septuaginta. Para penulis Perjanjian Baru juga menggunakan Septuaginta untuk mengartikulasikan keyakinan mereka tentang Kristus, termasuk membuktikan bahwa Kristus adalah pemenuhan nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Martin Luther menolak Septuaginta sebagai dasar kanon Perjanjian Lama Protestan karena mengutamakan teks Masoret Ibrani, Alkitab asli yang dipegang oleh Yudaisme. Hal ini menyebabkan ia mengeluarkan kitab-kitab Deuterokanonika yang hanya ada dalam Septuaginta dari daftar kanon Protestan dan menempatkannya di bagian terpisah yang disebut Kitab Apokrifa dengan alasan karena kitab-kitab Deuterokanonika tidak ada dalam bahasa Ibrani. Kemudian Luther meyakini karena kitab-kitab tersebut tidak dimasukkan dalam Kitab Perjanjian Lama kanonik yang kemudian menjadi dasar penolakan kanon Septuaginta dalam Protestan. Perlu dicatat, jika ada yang berargumen yang menyatakan bahwa tidak ada diketemukan naskah asli dalam kitab-kitab Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani, maka kitab-kitab tersebut tidak otentik. Padahal mayoritas ahli kitab suci beranggapan bahwa sebagian kitab Deuterokanonika seperti Baruch, Sirach, Tobit,
Yudit dan 1 Makabe ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram. Dan nyatanya pada tahun 1950-an, diketemukan naskah-naskah kuno di gua-gua Qumran yang menunjukkan adanya naskah-naskah asli yang diperkirakan berasal dari tahun 300 sampai 135 sebelum Masehi, yang sebagian adalah kitab-kitab Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani, yaitu Sirach, Daniel, Tobit, dan Baruch. Dengan demikian gugurlah argumen yang menyatakan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Demikianlah perbedaan kitab Septuaginta dan kitab Masoret. Gereja Katolik dan Ortodok memiliki hubungan erat dengan Alkitab Perjanjian Lama yang didasarkan pada kanon Septuaginta, terjemahan Yunani dari kitab suci Ibrani. Karena Alkitab Katolik dan Ortodok mencakup sebagian besar adalah kitab yang ada dalam Septuaginta, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak diterima dalam kanon kitab Perjanjian Lama Protestan. Selain itu, Tuhan Yesus, para rasul dan jemaat gereja mula-mula pada masanya selalu mengutip kitab suci menggunakan Septuaginta dalam pelayanan mereka. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati.